Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Yuliandari dengan NIM 2184004. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Kampus Anjani, Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi dari tugas mata kuliah ekotoksikologi. Dan materi yang saya dapatkan yaitu mekanisme keberadaan bahan toksik di lingkungan. Dari materi ini, pembahasan yang pertama dibahas yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bahan toksik berada di lingkungan. Faktor yang pertama yaitu aktivitas industri. Contohnya seperti pertambangan, pembuatan bahan kimia, pemrosesan logam, dan lainnya. Dan melepaskan bahan toksik ke udara, tanah, dan air. Tanpa pengelolaan yang baik, limbah ini dapat mencemari lingkungan. Faktor yang kedua yaitu pertanian. Contohnya seperti penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia dalam jumlah besar dapat mencemari tanah dan air. Sisa-sisa bahan kimia ini bisa terbawa oleh aliran air hujan ke sungai, danau, atau sumber air lainnya. Faktor yang ketiga yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Contohnya seperti pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang menghasilkan polutan seperti merkuri, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel halus yang bisa mencemari udara. Faktor yang keempat yaitu buangan sampah. Tempat pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber bahan toksik seperti logam berat, bahan kimia organik, dan bahan berbahaya lainnya yang bocor ke tanah dan sumber air. Faktor yang kelima yaitu kegiatan konsumsi rumah tangga seperti produk-produk rumah tangga yaitu cat, pembersih, dan elektronik dapat mengandung bahan toksik. Penanganan yang tidak tepat saat membuang produk ini dapat mengakibatkan pencemaran. Faktor yang keenam yaitu kegiatan perkotaan seperti aktivitas di daerah perkotaan, yaitu seperti transportasi dan konstruksi dapat menghasilkan polutan udara, tanah, dan air. Faktor yang ketujuh ialah bencana alam, di mana kegiatan alam seperti gunung meletus dapat melepaskan gas dan abu yang mengandung bahan toksik. Kebakaran hutan juga dapat menghasilkan polutan udara yang berbahaya. Faktor yang kedelapan ialah kecelakaan dan tumpahan, di mana tumpahan bahan kimia atau kecelakaan industri itu bisa melepaskan jumlah besar bahan toksik ke lingkungan dalam waktu yang singkat. Faktor yang kesembilan yaitu aktivitas maritim seperti tumpahan minyak, pembuangan limbah kapal, dan aktivitas lainnya di lautan bisa mencemari ekosistem maritim dengan bahan toksik. Dan faktor yang terakhir yaitu sumber alamiah, di mana beberapa bahan toksik seperti radon atau arsenik bisa ditemukan secara alami di lingkungan dan dalam beberapa kondisi bisa mencapai level yang membahayakan. Pembahasan selanjutnya yaitu penyebaran bahan toksik melalui berbagai mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu melalui udara. Setelah dilepaskan ke atmosfer, bahan toksik dapat mengalami transportasi atmosfer, di mana angin membawanya ke daerah yang jauh dari sumber asal. Mekanisme yang kedua yaitu air. Bahan toksik di air dapat bergerak dengan aliran air, baik di permukaan atau seperti sungai atau aliran air permukaan, maupun di bawah tanah atau dalam air tanah. Mekanisme yang terakhir yaitu tanah. Bahan toksik dapat bergerak melalui tanah melalui proses infiltrasi dan perkolasi, yang membawanya ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam atau ke air tanah. Pembahasan selanjutnya yaitu peran krusial dalam penyebaran bahan toksik.
Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban memainkan peran krusial dalam penyebaran bahan toksik. Kondisi lingkungan seperti suhu yang pertama yaitu suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan volatilitas beberapa bahan, memacu penguapan ke atmosfer. Kondisi lingkungan yang kedua yaitu kelembaban. Kelembaban tinggi dapat meningkatkan potensi pelarutan dan transportasi bahan toksik di tanah. Selanjutnya, interaksi antar bahan toksik. Interaksi antar bahan toksik dapat mempengaruhi distribusi dan konsentrasinya di lingkungan dalam berbagai cara. Cara yang pertama di sini ialah sinergisme. Sinergisme ini ialah dua atau lebih bahan toksik bersama-sama dapat memiliki efek yang lebih besar daripada efek gabungan dari masing-masing bahan jika berada sendiri. Cara yang kedua yaitu antagonisme. Antagonisme ialah kehadiran satu bahan toksik dapat mengurangi efek toksik dari bahan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu transformasi kimia, di mana bahan toksik bisa berinteraksi dan mengalami reaksi kimia menghasilkan produk baru yang mungkin lebih atau kurang toksik daripada bahan lainnya. Cara yang terakhir yaitu kompetensi. Dua bahan toksik bisa bersaing untuk pengikatan dengan reseptor atau situs di organisme dan mengubah efek toksik masing-masing bahan. Pembahasan selanjutnya yaitu dinamika bahan toksik di lingkungan. Interaksi bahan toksik dengan komponen abiotik dan biotik. Nah, di sini yang pertama yaitu komponen abiotik. Dengan interaksi komponen abiotik di sini ada air. Bahan toksik dapat larut di dalam air, terdispersi atau mengendap di dasar sebagai sedimen. Interaksi ini menentukan seberapa cepat dan jauh bahan toksik dapat menyebar dalam ekosistem perairan. Selanjutnya yaitu tanah dan sedimen. Bahan toksik dapat berikatan dengan partikel tanah atau sedimen, tergantung pada sifat kimianya. Sebagai contoh, logam berat cenderung mengendap dan berikatan dengan partikel, sementara senyawa organik dapat diserap oleh bahan organik di tanah. Selanjutnya, udara. Beberapa bahan toksik, khususnya yang volatil, dapat menguap dan mencemari udara. Selanjutnya, mereka dapat terdeposisi kembali ke tanah atau air melalui proses seperti hujan atau deposisi kering. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik ini ada akumulasi, bioakumulasi, dan biomagnifikasi, interferensi biologis, dan mikroorganisme. Yang pertama yaitu akumulasi, di mana bahan toksik dapat diserap oleh organisme dan menumpuk dalam jaringan mereka. Selanjutnya yaitu bioakumulasi dan biomagnifikasi. Beberapa bahan toksik tidak hanya menumpuk dalam organisme, tetapi konsentrasinya dapat meningkat sepanjang rantai makanan. Ini disebut dengan biomagnifikasi, di mana predator puncak mungkin memiliki konsentrasi bahan toksik yang jauh lebih tinggi daripada mangsanya. Selanjutnya yaitu interferensi biologis. Interferensi biologis ini ialah bahan toksik yang dapat mengganggu proses biologis. Misalnya, beberapa polutan dapat mengganggu sistem endokrin hewan, mengubah produksi hormon dan fungsi reproduksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu mikroorganisme. Mikroorganisme ini ialah beberapa bahan toksik yang dapat diubah atau didegradasi oleh mikroorganisme. Contohnya, beberapa bakteri dapat memetabolisme senyawa organik kompleks atau bahkan bahan kimia berbahaya seperti minyak tumpah,
mengubahnya menjadi senyawa yang kurang berdaya. Pembahasan yang terakhir yaitu dampak jangka panjang keberadaan bahan toksik terhadap ekosistem. Dampak yang pertama yaitu kerugian keanekaragaman hayati. Dampak ini ialah eksposur jangka panjang terhadap bahan toksik dapat mengakibatkan penurunan populasi atau bahkan kepunahan spesies tertentu dalam ekosistem. Dampak yang kedua yaitu bioakumulasi dan biomagnifikasi. Dampak ini bisa mengakibatkan predator puncak seperti burung atau mamalia dan mengalami efek toksik yang lebih besar termasuk gangguan reproduksi atau kematian. Selanjutnya yaitu gangguan proses ekologis, di mana bahan toksik dapat mengganggu proses ekologis penting seperti siklus nutrisi, polinasi, dan dekomposisi. Misalnya, bahan kimia yang mengganggu mikroorganisme tanah bisa mempengaruhi dekomposisi bahan organik, mempengaruhi kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu perubahan struktur komunitas. Dengan mengubah keseimbangan antara spesies, bahan toksik dapat mengubah struktur komunitas ekosistem dan mengakibatkan penurunan fungsi ekosistem seperti produktivitas atau kapasitas ekosistem untuk menyaring polutan. Selanjutnya yaitu pengaruh pada reproduksi. Contohnya seperti gangguan endokrin dapat mengganggu proses reproduksi hewan dan mengurangi kesuksesan reproduksi dan mengakibatkan penurunan populasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, perubahan lingkungan fisik. Beberapa polutan dapat mempengaruhi sifat fisik habitat, misalnya dengan menyebabkan eutrofikasi di perairan yang mengakibatkan pertumbuhan berlebihan dari alga dan kemudian dapat mengarah pada zona mati, di mana kehidupan akuatik tidak dapat bertahan hidup. Dampak yang terakhir yaitu dampak genetik. Dampak ini mengakibatkan perubahan sifat atau kelemahan genetik dalam populasi.